Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas firman Tuhan kepada kita dalam Yehezkiel pasal 19 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh mengenal, memahami setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai dan membimbing kami, sehingga firman ini mampu kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema dalam nas firman Tuhan Yehezkiel pasal 19 ayat 10 sampai dengan 14 yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kepastian dalam kehidupan kita ini bahwa setiap kita hidup pasti memiliki tanggung jawab, siapapun kita. Baik yang tidak memiliki apa-apa, pensiunan, orang biasa, gagal, atau sebaliknya, dalam puncak sukses dan bergelimang harta. Siapapun kita pasti punya tanggung jawab. Karena itu ketika kita dikasihi, ketika kita diberikan kekuatan, kuasa yang besar, itu tidak diberikan begitu saja. Ada tanggung jawab yang mengikutinya. Untuk mempergunakan kekuatan itu bagi orang-orang yang tergantung kepadamu. Kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang dan disertai oleh tanggung jawab untuk mensejahterakan atau mendapatkan manfaat bagi orang-orang yang mengikutinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya hal ini juga diajarkan di dalam Yehezkiel. Yehezkiel menyampaikan satu ratapan atas kehancuran Israel yang diakibatkan oleh raja-rajanya sendiri. Raja-raja Israel yang merupakan keturunan dari Raja Daud yang telah mendapatkan ikatan perjanjian dengan Tuhan, gagal menjaga perjanjian itu. Israel digambarkan pertama kali sebagai seekor singa betina. Anak singa yang pertama adalah Raja Yoahas yang menjadi raja dalam usia 23 tahun. Ia berbuat jahat sehingga hanya setelah 3 bulan masa pemerintahannya, ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Firaun ke Mesir. Sebagai ganti Yoahas, maka Yoyakim diangkat menjadi raja. Tetapi tidak lama ia wafat dan digantikan oleh Yoyakim. Yoyakim berbuat sama seperti Yoahas, sehingga juga dalam masa 3 bulan pemerintahannya, ia diangkut di dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Israel kemudian digambarkan sebagai pohon anggur, tetapi salah satu cabangnya yang terlalu kuat membuatnya tercabut dan terbakar. Ini merupakan ratapan atas kehancuran Israel secara total yang diakibatkan oleh tindakan raja mereka sendiri. Penyebab semuanya itu adalah bangsa Israel telah melupakan Tuhan sebagai sumber berkat mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja-raja Israel atau Yehuda sebetulnya mendatangkan musibah dan bencana. Kenapa? Karena keputusan yang mereka buat itu bertentangan dengan firman Tuhan
Dan karena kelakuan mereka, maka kerajaan tersebut betul-betul mengalami kehancuran secara total. Kekuatan besar yang mereka miliki tidak digunakan dengan benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tetapi mereka dikendalikan. Mereka tergoda oleh hal duniawi. Tergoda oleh politisi-politisi yang mendukung mereka dalam kekuasaannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kita memimpin kepada terang untuk mengenal Kristus satu-satunya juru selamat. Karena itu saudaraku, mari kita pikirkan bahwa setiap perkataan, keputusan yang kita buat itu akan membuat orang melihat, sehingga orang sampai kepada Tuhan. Jangan malah kita menjadi batu sandungan dan membuat orang menolak Kristus. Setiap tindak tanduk kita disertai dengan tanggung jawab. Posisi kita adalah sebagai orang percaya itu adalah tanggung jawab untuk memimpin orang-orang kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab dengan benar kuncinya adalah, yang pertama, hidup kita harus mencapai potensi yang maksimal. Persoalannya, mengapa kita tidak bisa mencapai potensi maksimal dalam hidup kita? Karena kita dibatasi dengan berbagai keluhan-keluhan kita. Dibatasi berbagai pikiran-pikiran negatif. Harusnya kita pintar, tetapi kita tidak mau belajar. Harusnya kita maju, tetapi kita malas. Harusnya kita berhasil, tetapi kita banyak mengeluh. Yang kedua adalah kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab dengan benar. Ketika hidup kita dapat mencapai potensi yang maksimal, maka akhirnya kita dapat menghargai orang lain. Kita tidak saling menuntut terhadap orang lain. Kita tidak hanya bisa mengkritik orang lain, tetapi justru setiap orang harus berjuang, berusaha, dan berkarya. Kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab dengan benar yang ketiga adalah membuat hidup kita lebih berarti. Tidak berartinya hidup kita bukan karena masalah kita terlalu banyak, bukan karena ketidakmampuan kita dalam menjalankan hal-hal kehidupan ini, tetapi yang harus kita mengerti adalah karena kita tidak menjalankan tanggung jawab dengan benar. Saudaraku, tanggung jawab kita dengan benar adalah untuk memimpin orang-orang kepada Kristus. Tuhan memberkati.